Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurbella Salsabila Herman dari kelompok 6. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Torik Elhanan dengan NIM 181. Yang kedua yaitu ada Aurelia Galuh Fauzia Rahman dengan NIM 205. Yang ketiga yaitu saya sendiri Nurbella Salsabila Herman dengan NIM 210. Di sini kami akan menjelaskan mengenai profil wirausahawan sukses di Indonesia, yakni Nadiem Makarim. Berikut penyajian materi dari kelompok 6. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Gojek. Apa itu Gojek? Gojek adalah sebuah aplikasi online yang menyediakan multi layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan semua disediakan oleh aplikasi Gojek. Poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai siapa pendiri Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim dilahirkan di Singapura tanggal 4 Juli 1984, anak tunggal dari Nono Anwar Makarim dan Antika Al-Ghadri. Kemudian poin ketiga mengenai kapan dan bagaimana Gojek didirikan. Gojek mulai didirikan pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui call center. Lalu pada 2015 meluncurkan aplikasi dengan 3 layanan yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Yang kemudian layanan itu terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Poin keempat yaitu mengenai visi dan misi perusahaan Gojek. Visi membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Kemudian, mengenai visi Gojek, yang pertama yaitu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai kepada pelanggan. 3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Yang terakhir yaitu menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak terkait dengan usaha ojek online. Poin selanjutnya yaitu ide awal Gojek dan tujuan didirikan Gojek. Berangkat dari pengalaman pribadi, Nadiem yang sedikit kesulitan mencari ojek, serta hasil bincang-bincang dengan ojek yang menunggu penumpang di sini, Nadiem melihat adanya sebuah problem solving, yaitu dengan mendirikan layanan ojek online yang bisa memudahkan kedua belah pihak, baik dari sisi tukang ojek maupun sisi pengguna. Gojek diciptakan untuk beragam solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat, terutama kemacetan transportasi yang aman. Selanjutnya, fakta yang perlu diketahui tentang Gojek. Saat ini, Gojek mampu memberikan dampak ekonomi yang luas untuk masyarakat di Indonesia, menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kualitas hidup para driver dan pekerja jasa lainnya. Selanjutnya, layanan yang ditawarkan oleh Gojek. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, beberapa layanan yang disediakan Gojek meliputi transportasi motor dan mobil, selanjutnya pesan antar makanan atau GoFood, belanja, kirim barang, pembayaran, pijat, dan bersih rumah dan kendaraan. Selanjutnya, kelebihan dari Gojek. Mengutip dari laman Gojek, setidaknya ada 3 pilar yang ditawarkan oleh Gojek, di antaranya yang pertama ada kecepatan, yaitu pelayanan yang cepat, yang kedua inovasi, untuk selalu memperbaiki layanan untuk kemudahan pengguna, dan yang terakhir dampak sosial positif bagi semua pengguna Gojek. Poin ke-9 mengenai faktor penghambat yang dialami dalam usaha Gojek. Faktor internalnya yang pertama, pertumbuhan organisasi kami semakin besar. Kami tumbuh dari 200 orang menjadi 4.000 orang,
Dari Jakarta berkembang ke 200 kabupaten, tadinya hanya ada di Indonesia, sekarang ada di 4 negara luar. Yang kedua, mencari pegawai berkualitas kelas dunia. Hal ini keharusan karena platform Gojek juga semakin besar dan kompleks. 30 juta orang per bulan yang menggunakan aplikasi dan pertumbuhannya pun juga makin cepat. Kita masuk ke payment system sehingga tanggung jawab juga semakin besar. Faktor eksternalnya yang pertama, Nadiem menyoroti masalah kesinambungan dalam kompetisi yang sengit, baik dari melayani mitra driver hingga orderan dalam lingkup persaingan yang sehat. Poin ke-10 mengenai faktor pendorong keberhasilan usaha Gojek. Yang pertama, peka pada lingkungan sekitar. Yang kedua, sabar saat merangkak dari nol. Yang ketiga, senang belajar. Yang keempat, memfokuskan diri pada solusi bukan janji. Yang kelima, ada cari peluang hingga ke lapangan. Dan yang terakhir, tak mudah berpuas diri. Poin ke-11 tentang proses pengelolaan setelah berjalannya usaha. Yang pertama, tahun 2015 menjadi lompatan bagi Gojek karena perusahaan itu meluncurkan aplikasi pertama di platform mobile phone. Langkah ini mampu menarik minat pelanggan baru sekaligus memperkenalkan bisnisnya di masyarakat luas. Dalam waktu yang singkat, banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Gojek ini. Yang kedua, aplikasi ini mampu merevolusi gaya hidup masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi terutama ojek. Perusahaan ini juga terus mendapatkan guyuran dana dari investor seperti dari SoftBank sampai ke Google. Selanjutnya, Gojek memperkenalkan lini bisnis lainnya seperti jasa pemesanan makanan melalui GoFood, jasa pengantaran paket melalui GoSend, jasa pembersihan rumah melalui GoClean, serta jasa pembayaran melalui GoPay. Profil Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek banyak dicari, begitu juga dengan berita Nadiem Makarim seputar agama dan informasi lainnya. Yang ketiga, pada 2019, Gojek memiliki lebih dari 2 juta driver yang tersebar di seluruh Indonesia dan penggunanya sudah mencapai ratusan juta dengan jumlah pemesanan lebih dari 3 juta setiap harinya. Perusahaan ini sudah melakukan ekspansi ke 5 negara Asia Tenggara dan tersebar di 207 kota. Gojek juga bertransformasi menjadi salah satu perusahaan startup tersukses di Indonesia yang berada di level Dekakon. Dekakon merupakan sebutan untuk perusahaan dengan nilai atau valuasi perusahaan mencapai 10 miliar US dollar per tahunnya. Kesuksesan Gojek saat ini dengan Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.